Hi, welcome to the first chapter of Menekes. Sekarang perkenalkan diri dulu secara singkat. Oke, halo semuanya. Nama aku Nadine. Aku angkatan manajemen 2018. Halo, aku Kenneth. Aku angkatan manajemen 2019. Halo, nama aku Ellen dari manajemen Unpar angkatan 2020. Oke, namaku Tameng dari manajemen angkatan 2018. Oke, halo. Perkenalin, nama aku Cynthia Lunita. Aku dari manajemen angkatan 2019. Halo, nama gue Michael dari angkatan 2020. Oke, perkenalkan nama aku Ali, biasa dipanggil Ali, sama aja ya. Dari jurusan manajemen Unpar angkatan 2019. Boleh ceritain secara singkat mengenai manajemen Unpar? Manajemen Unpar itu menurut aku adalah tempat aku berkuliah, di mana nggak cuma berkuliah aja, tapi aku bisa mengalami kegiatan-kegiatan di lain perkuliahan kayak organisasi dan banyak kegiatan lainnya yang bisa buat aku berkembang di kuliahan ini, terutama di Unpar gitu. Oke, manajemen Unpar itu bisa dibilang rada challenging ya, karena di setiap semester itu tuh kayak ada challenge-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak banyak banget hal yang terjadi di manajemen Unpar, bisa dibilang dari maba nyampe kamu jadi mahasiswa tua tuh pasti ada challenge-nya dari tiap-tiap fase gitu. Jadi sebenarnya manajemen Unpar mungkin kayak jurusan manajemen pada biasanya ya kalau kedengerannya. Tapi sebenarnya manajemen Unpar tuh lebih dari jurusan-jurusan biasanya, karena di manajemen tuh banyak banget acara-acara yang rame. Terutama kita tuh tiap semesternya selalu wajib bikin acara-acara, mau dari himpunan atau misalnya dari mata kuliah juga. Jadi pokoknya seru habis. Oke, manajemen Unpar tuh sebenarnya seru ya di awal, apalagi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bikin kita bisa ketemu sama teman-teman bareng, seru-seruan bareng. Tapi ngeribetin juga sih. Nah, sekarang kenapa sih dulu memutuskan untuk bergabung di manajemen Unpar? Dulu gue sih kalau gabung manajemen Unpar karena pertama gue memang suka dan pengen belajar tentang manajemen, karena dulu juga sering aktif di organisasi kayak gitu. Dan alasan keduanya karena memang manajemen Unpar itu salah satu universitas yang nyediain prodi manajemen yang terbaik. Sebenarnya manajemen Unpar ini awalnya aku nggak mau ambil jurusan manajemen, cuman pada akhirnya manajemen itu jadi pilihan terakhir aku untuk ada di kampus ini, dan aku nggak nyesel sih ada di manajemen Unpar. Oke, fun fact, dulu itu aku tuh pengennya di akuntansi Unpar. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak otak aku nggak terlalu mampu deh kalau terlalu banyak hitung-hitung. Jadi aku milih manajemen Unpar karena menurut aku itu juga banyak hal yang di luar ngitung gitu. Ada analisanya juga, ada kayak berpikir critical thinkingnya juga. Dan dulu kakak aku juga ada di Unpar dan dia juga kasih testimoni yang bagus juga tentang Unpar, makanya aku tertarik sama manajemen Unpar gitu. Apa sih suka dan duka selama berada di manajemen Unpar? Kalau sukanya sih banyak ya, cuman kalau misalkan yang kepikiran aku sekarang sih karena lingkungannya suportif, jadi kemarin aku ngerasa banget dari temen tuh akhirnya jadi sahabat, terus dari sahabat jadi keluarga, jadi itu aku senengnya di situ sih. Kalau dukanya kali proses kuliahnya aja sih. Kadang kan kalau proses kuliah juga kita kadang ngerasa down banget sama proses-prosesnya, cuman akhirnya sih kalau refleksi jadi akhirnya seneng juga sih, jadi dapat sukanya juga dari duka yang kita rasain, jadi suka juga gitu. Kalau sukanya sih pasti tentunya aku ketemu banyak orang baru dan dapat pengalaman baru yang banyak buat aku berkembang di manajemen Unpar. Dukanya paling karena kegiatan yang cukup banyak dan aktivitasnya juga banyak banget selain berkuliah. Kebetulan dukanya itu pasti capek fisik dan mental, tapi semua itu terbayar dari kesenangan yang didapat ketika aktivitas itu udah selesai gitu. Kayak misalkan prokernya udah kelar dan kita jadi senang semua gitu, dan itu terbayar hasil dari capek fisik dan mentalnya. Oke, kalau misalnya suka mungkin banyak banget ya, kayak teman-temannya rame abis, mata kuliahnya kayaknya termasuk duka deh. Kayak bukan suka ya mata kuliah ya. Cuman pokoknya dengan semua acara-acara di mana itu rame banget, pengalamannya seru abis. Kalau duka, dapat nilainya susah banget, sumpah, kepada para dosen, mohon bantuannya. Kalau sukanya sih bisa ketemu banyak temen ya, terus fasilitas dari Unpar juga kayak misalnya dosen, terus aplikasinya mungkin ya karena sekarang kita pandemik gitu, itu juga yang salah satu yang terbaik. Jadi aku sih cukup senang kuliah di Unpar.
Mungkin kalau dukanya sih nggak bisa sekolah offline kali ya. Oke, pengalaman yang paling menarik selama berkuliah di manajemen Unpar. Pengalaman paling menarik mungkin waktu lagi bikin acara ya, kayak lagi Magma, lagi manifesto, lagi prakbis kayak gitu, itu seru abis sih semuanya. Pengalaman paling menarik sebenarnya waktu manifesto sih. Karena waktu di manifesto itu kan kita bener-bener diajarin buat bikin satu proker dan nggak ada gitu loh, unik banget loh. Kayak misalnya di jurusan lain kayaknya nggak ada yang di satu matkul yang disuruh bikin proker gitu. Di situ jadinya banyak banget belajar di luar kegiatan-kegiatan formal dan itu juga sebenarnya ngasah banget ilmu manajemen kita gitu. Itu sih. Paling menarik tuh dulu kalau zamanku makmanya kan offline, terus ada kegiatan namanya Pom Pom Boys. Jadi kalau kalian mau tahu itu cowok-cowok naked topless gitu terus joget-joget, dan itu bisa kalian cek di videonya di After Movie Magma Unpar 2018. Boleh deh, itu jujur depan banyak orang kayak topless terus nari-nari bodo amat, itu lumayan menyenangkan sih dulu. Mungkin kalau pengalaman paling menarik bisa ngelaksanain event online internasional bareng teman-teman semua, itu salah satu pengalaman yang paling memorable karena event internasional pertama juga buat gua. Pengalaman paling menarik di manajemen Unpar itu adalah ketika aku daftar jadi ketua himpunan di HMPSM, dimana itu seru banget sih untuk prosesnya, dimana ada debat juga, debat Cakahim, dan itu pertama kali juga aku untuk daftar jadi ketua himpunan, dan menurut aku itu adalah momen dimana aku keluar dari zona nyaman aku sih dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, sekarang pengalaman paling menyedihkan selama berkuliah di manajemen Unpar. Kalau pengalaman paling menyedihkan mungkin rapat ya, agak banyak rapatnya kalau di kita kebetulan gitu, jadi kadang agak sampai pagi gitu. Kayaknya ini deh, pernah beberapa kali masuk rumah sakit gara-gara Ternyata ikut-ikut proker dan aktif-aktif proker itu kan capek banget ya. Itu sedihnya tuh kadang-kadang nggak tidur, terus laptop blue screen tapi nggak dapet uangnya gitu. Gitu sih sebenarnya. Paling tadi sih yang aku bilang kayak capek fisik dan capek mental juga karena banyak aktivitas yang kita lakuin selain berkuliah, tapi semua itu terbayar hasilnya gitu. Waktu itu mungkin aku pernah join satu proker. Di situ tuh yang aktif kerja hanya 30% dari jumlah total panitianya gitu. Dan itu sempat stres banget, cuman ya itu jadi kesempatan emas karena di situ teman-temanku kan jadi ngelihat kalau kita meskipun dengan jumlah anggota yang minim itu, tapi kita bisa kerja dengan baik dan kedepannya kita lebih dipercaya sama orang sih. Oke, sama kayak tadi jawabannya manifesto, karena manifesto itu basically kan acara yang gede ya, jadi banyak banget dinamikanya, dan dinamikanya itu nggak cuma yang seneng-seneng doang, tapi juga dinamika yang sedih-sedih gitu. Kayak bisa dibilang waktu pas aku menjabat sebagai ketua pelaksana, aku tuh bisa rapat yang kayak dari jam 7 malam nyampe jam 3 pagi kayak gitu-gitu terus setiap hari, jadi kayak beneran capek banget. Dan tapi yang aku dapetin dari sana juga banyak gitu, jadi walaupun memang cost atau tenaga yang aku keluarin juga banyak, tapi benefit yang aku dapat juga banyak gitu. Ceritain satu pengalaman di luar kegiatan belajar mengajar yang pernah diikuti oleh kakak. Pengalaman di luar belajar mengajar itu mungkin Magma kali ya, di mana itu salah satu program kerja dari HMPSM. Dulu waktu aku jadi staff Magma itu waktu masih offline gitu, jadi kita kayak capek bareng-bareng dan seru bareng-bareng juga, bisa ngebuat satu acara Magma yang gede banget, dan juga banyak banget penontonnya waktu itu di lapangan parkir PPAG ya kalau nggak salah dulu gedungnya, lapangan parkir PPAG. Di situ tuh seru banget kita konser gitu. Aku pernah ikutan lomba waktu di semester 1 dan itu aku cukup bangga karena semester 1 aku udah ikutan lomba. Terus aku juga itu lomba business plan. Terus di semester 2 juga aku pernah ikutan lomba lukis Kartala, dan sekarang aku lagi join kepanitiaan di organisasi eksternal juga. Aku selama di Unpar ini pernah jadi asisten lab kayak asdos gitu. Terus aku juga pernah beberapa kali ikut proker-proker kayak salah satunya Magma. Terus juga apalagi ya, banyak sih pokoknya masuk manajemen banyak banget acara. Bagi kalian yang suka acara masuk manajemen. Aku pernah ikutan kepengurusan HMPSM, itu aku periode 2021 kalau nggak salah. Terus
pernah juga kepanitiaan di luar manajemen itu siap FE. Apa benefit yang kamu dapatkan selama berada di manajemen Unpar? Benefit banyak banget. Mungkin awalnya aku tipikal orang yang nggak pede gitu untuk berinteraksi sama banyak orang. Terus udah gitu tipikal orang yang bisa dibilang mageran lah ya, nggak mau aktif sini aktif situ. Tapi gara-gara manajemen ini kita benar-benar disupport untuk aktif di luar bidang akademik. Jadi mulai dari kegiatan keorganisasian dan segala macam hal itu kan peluangnya banyak banget di manajemen Unpar, dan di situ menjadi salah satu cara supaya kita menjadi belajar kalau misalnya di dunia kerja nanti bagaimana cara mengelola waktu, mengelola sebuah organisasi, struktur organisasi, mengelola orang dan banyak kegiatan hal lainnya. Itu jadi pelajaran yang bisa kita bangun dari sekarang. Yang paling kerasa banget itu lebih ke logical thinkingnya sih, terus critical thinking, terus apalagi juga untuk public speaking kayak gitu. Karena kita kan kelatih banget ya lewat kayak misalnya rapat akbar manifesto dan lain. Kita juga belajar untuk mikir lebih kritis, terus berdebat juga. Jadi benar-benar public speakingnya keasah banget sih kalau di manajemen. Benefitnya banyak banget, sumpah deh. Kalau misalkan ngomongin relasi pasti lebih banyak banget relasi ya, nggak cuma di manajemen Unpar aja karena ada di luar-luar juga. Terus tapi yang paling kerasa lebih ke karena dari refleksi dirinya aja sih, jadi semakin ngerasa kalau kita tuh tambah dewasa gitu. Oke, benefitnya ya. Sebenarnya di sini aku jadi banyak belajar juga sih. Di sini ngelatih banget keberanian aku untuk bisa mengambil suatu hal. Aku ingat banget kata-kata kalau nggak salah dari kata Pak Fer ya. Kalau ada kesempatan itu harusnya diambil. Jadi kadang-kadang kamu punya skillnya tapi kamu nggak punya kesempatan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya kamu ambil aja. Di situ ngelatih aku banget buat bisa bikin PH aku. Sekarang namanya nama Adalah Doa. Follow ya. Satu kata untuk manajemen. Satu kata untuk manajemen, proses. Mantap. Mantap. Manajemen Unpar keren. Tumbuh. Terdepan. Sukses. Yang terakhir, Okay, don't forget to like. Comment, Share. Subscribe. and see you on another chapter. Bye-bye. Duh pengen ketawa deh.